Nah, malam hari ini kita akan bicara mengenai empati yang merupakan kunci kebahagiaan bersama. Karena nanti saya akan sampai kepada empati dua pihak. Jadi empati dua pihak itulah tujuan akhir daripada apa yang akan kita bicarakan malam hari ini. Nah, sebetulnya mengenai empati, saya sudah sedikit singgung pada Kamis yang lalu. Ketika kita bicara mengenai pertukaran tempat, ya kita bicara mengenai bertukar tempat. Nah, artinya begini, bertukar tempat itu adalah cobalah ya masing-masing kita itu lalu menempatkan diri pada pasangan kita, pada posisi pasangan kita, pada sudut pandang pasangan kita, pada cara berpikir pasangan kita, pada apa yang disukai pasangan kita, pada apa yang tidak disukai oleh pasangan kita. Karena seiring dengan waktu perjalanan kehidupan berumah tangga, saya kadang-kadang bertemu dengan orang-orang yang dia tidak bisa memenuhi kebutuhanku. Dia tidak mengerti kebutuhanku. Dia tidak mau tahu dengan aku. Jadi acap kali secara tidak sadar kita ini terjebak kepada aku. Kita berharap pasangan kita mengerti aku, memenuhi kebutuhanku seperti yang aku pikirkan, seperti yang aku inginkan. Nah, secara tidak sadar, karena bahkan begini, pada dasarnya manusia itu punya kecenderungan yang namanya egois. Ya, kita bisa lihat dua anak kecil yang berkelahi, ributan mainan, atau bahkan yang satu mencoba merebut mainan temannya, lalu akhirnya nangis dan berkelahi karena rebutan, karena ada kecenderungan dalam kehidupan manusia, dalam jiwa manusia itu, semuanya itu pengen seperti yang aku inginkan. Tidak jarang itu juga yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kita berharap suami atau istri kita seperti aku. Karena itulah minggu lalu saya sampaikan bertukar tempatlah. Ya, bertukar tempatlah. Cobalah ambil satu komitmen, iya ya. Ya, sebetulnya cara pandang suamiku itu seperti apa? Cara pandang, cara berpikirnya itu seperti apa pasanganku? Sebetulnya cara dia mengerjakannya itu seperti apa? Cara dia membuat keputusan itu seperti apa? Cara berpikirnya seperti apa sih? Apa yang dia khawatirkan? Apa yang dia sukai? Apa yang tidak dia sukai? Dan sebagainya. Nah, cobalah bertukar tempat dari sudut pandang dia, dari posisi dia. Nah, ketika kita bertukar tempat, kita akan memahami. Nah, ketika kita memahami, itu merupakan langkah yang bagus, jadi kita mulai mengerti. Jangan katakan, aku tidak tahu apa yang membuat dia bahagia. Aku tidak tahu apa maunya. Aku susah memahaminya. Aku tidak tahu kenapa dia marah-marah tanpa alasan yang jelas. Menurut saya tidak ada orang yang marah tanpa alasan yang jelas. Semua orang yang marah pasti alasannya jelas. Cuman kita tidak mau tahu. Kita katakan kamu marah-marah tidak jelas. Dia bilang jelas aku marahnya. Aku tidak jelas. Nah, sebetulnya semua marah itu pasti ada alasannya. Mungkin istri tidak secara utuh memberitahukan alasannya, karena begitu mau memberitahukan alasannya belum selesai bicara sudah disikat oleh suaminya, sudah dimarahi ganti, akhirnya saling ya itu cerita mengenai istri saya. Itulah yang terjadi dengan istri saya. Kalau saya marah-marah dia tidak tahu. Yang benar. Akhirnya semua terjebak kepada marah satu dengan yang lainnya. Ketika ditanya, sebetulnya kenapa? Ya nggak tahu. Kamu marah, aku ikut marah. Tidak ada ujung pangkalnya. Ya dia tidak mau mendengarkan saya dan sebagainya. Nah, karena itulah cobalah ya kalimat-kalimat yang mengatakan aku tidak bisa mengerti dia. Itu sering saya dengar dari konflik-konflik yang muncul di pasangan. Aku tidak mengerti dia. Aku tidak tahu bagaimana cara berpikirnya. Lu menikah 10 tahun masa sih kita tidak tahu cara berpikirnya? Atau bahkan kita sebetulnya kita terus melawan cara berpikirnya dan mencoba mengindoktrinasi dia supaya cara berpikirnya seperti cara berpikir saya, cara berpikir kita. Nah, orang tidak mau dipaksa, itu tidak mau. Nah, jadi ketika orang mengatakan aku tidak tahu cara berpikirnya dia seperti apa yang dia mau, apa yang dia kehendaki, masa sih?
15 tahun, 20 tahun menikah, kita justru makin jauh, dan makin terpisah, meskipun masih hidup satu rumah dan tidur di ranjang dan kasur yang sama. Nah, karena itulah cobalah bertukar tempat. Cobalah ambil waktu, lepaskan rasa curiga, lepaskan rasa tidak senang, lalu coba buka hati Bapak, Ibu, dan Saudara, buka pikiran tanpa tuduhan, tanpa prasangka. Coba perhatikan, iya, apa sih yang menjadi sudut pandang dari suamiku, dari istriku? Apa sih yang menjadi cara berpikirnya? Apa sih yang menjadi kesukaannya? Apa yang menjengkelkan dia? Cobalah luangkan waktu, luangkan tenaga, dan mulailah setiap kali Bapak, Ibu, dan semua saudara itu mulai berdiri di sudut pandang pasangan kita. Itulah yang saya sebut dengan bertukar tempat. Jangan menjadi egois, jangan hanya mementingkan akan kepentingan kita sendiri.